لله ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. Masyaallah ikhwan, yang kita dalam majlis mulia membahas tentang faedah asma sifat pada majlis kemarin kita sampai pada pembahasan contoh-contoh di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menamakan sifatnya dengan nama-nama juga disebutkan untuk makhluknya. Tapi kesamaan nama dalam sifat tersebut bukan berarti kesamaan dalam sisi hakikat sifat tersebut. Itu di mana Allah Subhanahu wa taala menamakan sifatnya yang nama itu juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan sifat makhluk. Maka di sini dapat terlihat bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan berarti yang menyerupakan sifatnya dengan sifat makhluknya, tetapi kesamaan nama dalam sifat bukan berarti sama pula hakikat atau zat yang memiliki sifat tersebut, ya, meskipun sama dari sisi penyebutannya. Sifat contoh berikutnya disebutkan oleh Syekh sebelumnya kitab Al-Tanbih ini adalah tabiat, dan juga makhluk Allah SWT menyebutkan dengan tabiat juga. Surah Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Falamma naba'as bihi" ini wa asarna nabiyya ba'da azwaji hadithan. Falamma naba'as bihi, naba'as ini kembali kepada istri Rasulullah SAW. Wa azharna alaihi arba ba'd anbar. Falamma naba'aha qala man anba'aka hadha? Qala naba'ani alim. Syahid di sini adalah qala man anba'aka. Ini berapa istri Rasulullah SAW, ini kisah di mana Rasulullah SAW senang pada madu yang diberikan oleh Hafsah bukan Muslim, dan Aisyah cemburu dan menyatakan bahwa madu itu makan pohon-pohon yang ini tidak baik. Akhirnya Rasulullah SAW mengharamkan dirinya. Bukan ini. Ya, lebih mahal Allah. Ini masalah ini adalah yaitu kisah tentang beberapa istri Nabi meminta kepada Nabi SAW yaitu pelayanan hidup. Ya, akhirnya memberitahu tentang kesepakatan sisi beliau tersebut kepada Rasulullah SAW. Qala man anba'aka hadza? Siapa yang beritahu kamu? Qala istri salah seorang ibu bertanya, siapa yang beritahu kepada engkau? Rasulullah menjawab, qala naba'ani al-alim. Ini sama-sama naba. Istri Rasulullah SAW juga bertanya, man anba'aka? Siapa yang beritahu engkau? Rasulullah menjawab, qala naba'ani al-alim. Ini sifat naba di sini, ya, juga disandarkan untuk makhluk dan juga disebut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kesamaan penyebutan nama sifat itu menunjukkan kesamaan dalam sisi hakikat sifat tersebut kepada makhluk dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya apa yang disebutkan kepada Allah jauh berbeda dengan apa yang disebutkan kepada makhluk, ya, meskipun sama dari segi penyebutan namanya. Sifat yang lain adalah ta'lim. Allah menyifati dirinya dengan ta'lim juga. Allah juga menyifati makhluk dengan sifat ta'lim juga. Seperti Allah SWT menyebutkan Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Ini semuanya alam. Allah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan juga pada insan yang lain. Ya. 'Allamahu al-bayan. Dan juga Allah memberi
diajar, antara diajar bisa kepada makhluk dalam mendidik binatang buruannya untuk menangkap. Ya, kalau anjing yang sudah terdidik, sudah terlatih, kemudian dia menangkap binatang buruan seperti rusa, kemudian mati di dalam. Setelah dia tangkap lalu ditemukan oleh pemiliknya, itu binatangnya halal. Kalau binatang yang menangkap itu adalah binatang yang terdidik, sudah dilatih. Ya, tapi kalau dia anjing biasa, menangkap rusa mati itu halal. Tapi kalau masih hidup disembelih itu boleh. Ya. Maka di sini Allah menisbahkan alimun ta'lim kepada makhluk. Ya, mimma alam makhluk juga menisbahkan kepada dirinya ada makhluk. Allah juga apa yang Allah ada kepada kalian. Kemudian juga dapat Allah ala mukminin ib'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Ini disebutkan Allah mengajarkan kitab dan hikmah kepada orang-orang beriman. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Allah menisbahkan sifat ta'lim kepada makhluk, juga menisbahkan sifat ta'lim kepada Allah SWT. Wa laysa ta'lim ka ta'lim. Tidaklah sama hakikat taklim yang ada pada makhluk dan hakikat taklim yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan yang ada pada makhluk, meskipun sama penyebutan nama sifat tersebut. Contoh berikutnya al-ghadab. Allah menyifatkan dirinya dengan sifat ghadab, marah. Di sisi lain Allah juga menisbahkan sifat ghadab kepada makhluk. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah melaknat orang Yahudi itu, dan juga Allah memarah pada orang Yahudi dan juga melaknat mereka. Dan juga Allah menyifati makhluk dengan marah. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifan. Kala Musa kembali dari miqat Rabbnya, dari Sina dan menemui kaumnya, dan ketika kaumnya didapati sedang menyembah Isyid, dia dalam keadaan marah. Ya, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadban asifan, yang sangat marah. Ini disebutkan kepada makhluk, juga disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidaklah sama hakikat ya, sifat yang ada pada Allah dengan hakikat yang ada pada makhluk, meskipun sama nama sifat tersebut dalam penyebutannya. Allah juga menisbahkan dirinya dengan istiwa. Nah, inilah masuk pada pembahasan. Nah, kan? Karena orang itu mengingkari kalau kita nisbahkan Allah, kita katakan Allah beristiwa, berarti kita menjumpai Allah makhluk. Nah, ini sebelumnya dibuka oleh Syekh di sini berbagai contoh-contoh. Oh, terakhir baru disebutkan masalah bahasa dengan sifat yang menjadi perdebatan. Padahal ini sifat Allah sebelumnya. Ya. Nah, sekarang masuk dalam contoh sifat istiwa. Allah menyebutkan diri istiwa di atas arsy dan juga di dalam 7 ayat. Kemudian juga Allah SWT ya dalam 7 ayat di dalam kitabnya yang mulia, dia mengatakan bahwa Allah SWT dirinya beristiwa di atas arsy. Kemudian juga Allah menyebutkan sebagian makhluknya beristiwa di atas yang lainnya. Contohnya apa? Litas tahu ala zuhurihi. Ini kisah tentang siapa? Nabi Nuh. Ya, ketika itu setelah terbuat Nabi Nuh membuat kapal, kemudian Allah menyuruh Nabi Nuh untuk naik kapal tersebut akan terjadinya banjir yang luar biasa. Litas tahu ala zuhurihi, atau ayat ini berkenaan dengan yaitu awal ayat ini dalam surah Zukhruf. Kita tahu ada buku ini, atau ini berkenaan dengan apa namanya itu, tentang Allah menciptakan berbagai fasilitas transportasi untuk umat manusia. Ya.
Dia berbicara tentang alat seperti yang Allah ciptakan. Waladzi nazala minas samaa'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baladan mayitan kadzalika tukhrajun. Waladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabuun. Ini masih bicara bukan masalah kisah dunia, tapi bicara masalah alat transportasi yang Allah ciptakan untuk manusia. Ya, waladzi khalaqal azwaja kullaha. Jadi menciptakan makhluk ini saling berpasangan. Kemudian wajah Allah minal fulki, dan Allah jadikan mereka dari kapal, ya, wal an'ami dan binatang-binatang mata tahunya kalian jadikan sebagai kendaraan. Kita tahu ada bumi agar kalian duduk ya di atas punggungnya binatang yang kalian itu. Ya. Baik, ini maksudnya adalah itu makhluk beristiwa atas makhluk. Ini sifat bagi makhluk. Fa idza stawaita atau maka ini yang bisa Nabi yang anak tadi. Fa idza stawaita wa man ma'aka 'alal fulki. Jika engkau sudah beristiwa ya, sampai di atas kapal mengenai kapal dan orang masih menemu, ini istiwa juga. Ini disebabkan kepada makhluk. Wastawat 'alal judi. Ini berkisah tentang kapal Nabi Nuh yang setelah kering air banjir itu, lalu kapalnya terdapat di atas bukit Judi. Ya. Dan Allah juga menisbahkan dirinya istiwa Ar-Rahman As-Istawa. Jadi tidaklah sama istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Ini Allah. Jadi kalau seandainya di dalam itu terdapat penyerupan hakikat sifat Allah dengan makhluk, Allah tidak akan menyebutkan sifat istiwa untuk makhluk, atau tidak akan menyebutkan sifat istiwa untuk dirinya. Kan tidak akan mungkin Allah menyebutkan dirinya dengan makhluk. Karena dalam ayat-ayat Allah sudah menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribul amsal. Ini ayat-ayat Allah menyebutkan Allah. Nah, kalau di sini Allah menyebutkan, nah ini makanya ulama kita berikan manhaj ayat-ayat yang secara zahir kayak kontradiksi, tidak kontradiksi. Kenapa? Karena digabung pemahaman maksudnya. Maka artinya kita ponis ini ayat ini tidak berkaitan sebetulnya. Kenapa Allah menisbahkan istiwa pada diri, dia menisbahkan pada makhluk? Artinya apa? Bukan berarti sama istiwa Allah dan istiwa makhluknya. Kenapa? Karena dijelaskan ayat-ayat. Laisa kamitslihi syai'. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Fala tadribul amsal. Ya, hal ta'ala saminya. Ini ayat-ayat menunjukkan keserupan Allah dengan makhluknya dalam sifat-sifat yang Allah sebutkan juga sifat untuk dirinya dan makhluknya. Maka kalau kita lihat nama Al-Quran bukan separuh-separuh ya, dikompromikan, dilihat ayat-ayat dibicarakan. Maka tidak sedang bertentangan. Jangan boleh dikatakan orang-orang musyabih umpamanya bisa dijadikan dengan ayat umpamanya. Tuh kan iya berarti istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Kenapa? Allah pernah menyebutkan diri istiwa, kalau itu Allah dengan istiwa juga pada bentuk makhluknya. Apa berarti sama dong? Ya enggak, karena ayat-ayat menafikan. Ya kan? Ini ayat ini bisa juga bicara oleh orang-orang musyabih yang mengatakan umpamanya Allah itu pakai gini istiwa sama seperti menyebutkan makhluk dengan istiwa bukan? Dari ayat ini kan jelas, berarti sama dengan istiwa Allah dan istiwa makhluk. Ya tidak, masa tidak? Karena dalam ayat Allah menjelaskan tidak ada yang mirip dengan Allah. Allah tidak mirip dengan sesuatu pun dengan ayat yang banyak. Maka artinya apa di sini? Memang sama dari segi lafaz, tapi tidak sama dari segi hakikat dan kefiannya. Maka telah kita contohkan baik pada makhluk, ya makhluk saja banyak sama nama-nama sifatnya, nggak sama bentuknya. Telinga manusia, telinga gajah, telinga kuali, semuanya namanya telinga. Telinga kan? Tapi kalau disebut telinga, itu baru ada fisik. Antum baru hanya paham itu makna telinga secara umum. Hanya ada pada zihn. Pengertiannya baru bisa hanya si benak saja. Tapi urut bil ayat dalam alam nyata aku nggak bisa lihat telinga tanpa. Cuma yang punya telinga manusia, telinga gajah, telinga kuali. Ya kan? Semua telinga namanya, tapi beda. Telinga kuali lubangnya lebih gede daripada lubang telinga manusia. Ya kan? Telinga gajah justru lebih luas, lebih lebar daripada telinga manusia. Telinga kuali telinga tapi nggak dengar. Namanya telinga juga. Tidak dikatakan majas di sini, majas apa ya? Semua. Hakikatnya telinga kuali seperti itu, hakikatnya telinga gajah seperti itu, hakikat telinga manusia seperti itu. Tidak dikatakan oh kalau telinga itu majazi, kalau telinga manusia ada hakiki, nggak bisa, semuanya hakikat kok. Ya. Nah, ini jawabannya dijelaskan di sini, ya.
moderat kata orang di dalam mengamalkan Al-Quran itu ya, tidak separuh-separuh. Kalau orang dia bekerja begitu, karena Allah juga menggunakan peralatan yang sama, berarti hakikatnya sama. Ya enggak, jangankan Allah dengan makhluk, kita sebutkan makhluk sama makhluk saja, sama nama sifatnya nggak sama hakikat dari sifat tersebut, nggak sama. Semuanya pintu, semua nama pintu mobil nggak pintu kayak pintu masjid, beda. Semuanya pintu namanya, ya kan? Pintu pesawat nggak kayak pintu rumah, semuanya nama pintu. Ya nama sama saja di sisi makhluk nggak sama, nggak serupa. Lalu apakah karena nama-nama sama nama antara sifat Allah menjadi serupa, sedangkan sama makhluk saja yang sama nama nggak serupa? Kok bisa diserupakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk? Apalagi Allah mengatakan bahwa sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Berarti gimana kita memahami ayat-ayat yang menyatakan Allah mensifatkan dirinya dengan sifat dengan nama yang sama sifat makhluk gimana? Kita katakan iya namanya sama, hakikatnya berbeda sesuai dengan zat Allah yang Maha Kuasa. Begitulah sifat Allah. Ada sifat makhluk ya sesuai dengan ukuran-ukuran yang makhluk. Kemudian Allah juga mensifatkan dirinya dengan bastul yadain. Ya, karena Allah Subhanahu terbentang. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu waqala tajawuz pada Allah yang boleh ini boleh maqalu bagi ada musafatan. Orang Yahudi mengatakan karena Allah itu ada terbelenggu. Ya, Allah malah ya, karena mereka berbeda kata Allah Subhanahu wa taala dan mereka dilaknat dengan apa yang mereka ucapkan tersebut. Ini kenapa ini dilaknat Allah malah? Karena mereka masih menghakimi Allah dengan sifat yang kurang. Nah, ini bahaya. Ini bantahan bagi orang Mu'tazilah dan bantahan bagi orang Syafi'iyah juga. Jika kita katakan karena Allah sebagai makhluk, maka itu sifat Allah dengan sifat yang kurang. Kalau kita katakan karena Allah bukan tangan, itu sifat Allah, Allah tidak memiliki tangan, yang bersifat Allah dengan sifat yang kurang. Berarti Allah seperti orang, seperti benda-benda seperti tangga yang punya tangan, tiang yang punya tangan, tapi ini bukan Allah yang benda-benda jamadah, benda-benda mati. Ini Allah saja, orang yang Yahudi itu menyerupakan Allah sesuatu yang masih pakai Allah sesuatu yang kurang saja, Allah melaknat mereka. Ya, lu'inu maqam. Ini bahayanya. Kemudian Allah katakan, bal yadahu mabsutatan, tapi kedua tangan Allah itu terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan ya ini nafkah pada hamba itu bagaimana dia tidak. Kemudian Allah juga mensifatkan makhluknya dengan bastul yadain. Ya, bastul yad. Juga karena makhluk juga disebutkan dengan al-bastul. Ya, sebenarnya Allah sebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha. Janganlah kamu dengan surah Ar-Rahman, janganlah kamu dalam surah Al-Isra, janganlah kamu menjadikan tangan terbelenggu ke apa namanya? Ke pundak. Maksudnya kikir di sini, ya. Wala tabsutha dan juga pula terlalu berlebihan dalam memberikan infak. Ya, sehingga dia nanti tidak punya apa-apa dan menyesal sekali. Ini disebut wala tabsutha. Ini juga sifat Allah Subhanahu dengan nama sifat dirinya dan juga makhluknya. Bukan berarti sama kedua sifat dari sisi hakikatnya, meskipun sama dari sisi nama. Maka kita akan sebutkan kemarin faedahnya, yaitu al-ittifaq fil asma la yalzam minhu tamathul musamma. Ya, apa maksudnya? Sama nama tidak berarti harus sama hakikat. Ya, yang diberi nama dengan itu. Meskipun sama. Dan ini sudah kita contohkan juga, yaitu dengan apa nikmat yang Allah siapkan untuk orang beriman di dalam surga. Nama-namanya seperti nama-nama yang ada di dunia, kan? Apakah sama juga madu yang ada di sana yang madu juga? Susu yang ada di surga sama dengan susu juga? Khamar juga kan? Khamar di surga nggak bikin orang mabuk. Susu yang ada di surga tidak cepat basi, dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu kan contoh-contoh yang disebut ini. Walaisal ia dulu kalian tidaklah sama tangan yang disebabkan kepada Allah dengan tangan yang disebabkan kepada makhluknya. Artinya hakikatnya dan ketiganya ya. Walal bas kalbas ataupun membentangkan dengan bentangan. Wa idza kana murad bil bas di i'ta wal jud falaisa i'ta Allah ka i'ta al. Apabila masuk dengan maksudnya dengan tangan di sini albas di sini, membentangkan di sini adalah pemberian mudah ya, kekariman ya, kemudah dalam memberi itu. Tidaklah sama pemberian Allah seperti pemberian makhluk. Wala judahu kajudihim, atau kebaikan Allah
dalam beri hambanya seperti kebaikan hamba yang lain, hamba antara hamba yang lain. Wa nadharu hadza kathiratun. Itu contoh-contoh seperti itu banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, ini saja sudah berapa contoh yang dilihat. Berapa semua siapa yang bisa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, hampir 25. Nah, kenapa? Pengobat berupa berdoa sama di surat itu. Tapi ada contoh yang lain misalnya. Banyak sekali saya menyebutkan banyak sekali contoh-contoh yang Allah menamakan sifatnya dengan nama, kemudian juga menamakan seperti dengan nama yang sama, tapi bukan berarti kaifiah dan bentuk hakikat sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi clear sudah sebetulnya masalah ini kalau dipahami, itu tidak akan ada cerita kita mengingkari sifat-sifat Allah. Ketika ada dengan sifat Allah yang itu sesuai dengan kebesaran Allah, selesai. Tidak seperti sifat makhluk. Allah punya sifat seperti itu, iya, tapi bukan seperti sifat yang ada pada makhluk. Baik nuzul, Allah turun ke langit dunia. Kemarin dalam hadis yang Rasulullah SAW, inna bapak susul dari akhir ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Lalu bagaimana turunnya Allah? Apakah dia lewat dulu, lewat langit yang pertama, lewat ingin ke-7, ke-6, ke-5, ke-4? Itu kan aku terbayang kaifiah nuzul makhluk. Nuzul Allah yang penting Allah mengatakan dia turun ke langit dunia. Kaifiahnya bagaimana? Itu tidak dibicarakan dengan Allah SWT karena kita tidak tahu bagaimana kebesaran Allah. Maka kaifiah sifat Allah tidak ada makhluk yang tahu. Allah sifat iya. Lalu dikatakan bagaimana kalau beda siang dan malam? Sekarang kita sudah siang, negeri lain juga sedang sepertiga malam. Kalau begitu berarti Allah sekarang sedang turun di langit. Berarti sudah tergantung 3/3 malam berarti. Nah, itu kan yang antum kabarkan ini sifat makhluk atau sifat Allah? Sifat makhluk yang tergantung dengan ruang dan waktu, semuanya itu yang antum katakan itu sifat makhluk. Maka tidak mungkin antum bercerita dengan sifat Allah SWT. Karena sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Itu saja kuncinya semua. Semua sifat Allah itu hakun dan tidak serupa sifat makhluk. Jangan sekali-kali melazimkan, kan namanya lawazim. Lawazim sifat makhluk namanya. Kalau di istiwa, lawazim makhluk maksudnya apa ya? Konsekuensi dari sifat makhluk namanya di istiwa dan kapal namanya. Atau di atas tunggangannya kuda. Kalau kuda terjatuh, orang istiwa di atasnya apa? Jatuh juga. Lalu apa? Kita akan katakan kalau awas nanti jatuh, Allah juga jatuh. Tidak sama antara istiwa Allah dengan istiwa makhluk itu. Sedangkan awas itu saja keberadaannya tergantung kepada Allah. Bagaimana pula Allah bisa dikatakan bergantung kepada Allah? Tidak akan sama. Nah, begitu. Jadi kita tidak boleh mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah katakan lazim sifatnya begini, lazimnya begini. Kalau Allah berbicara berarti punya lisan. Kalau Allah bicara berarti punya otot tenggorokan. Kalau Allah bicara berarti punya ini. Itu yang akan bicarakan itu sifat siapa ya? Sifat makhluk. Makhluk saja nggak punya lisan bisa bicara. Benar nggak? Apa contohnya? Allah sebutkan ketika Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, ada waktu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya dalam hadis riwayat Muslim, inilah alam hajar maka kana salim alaiha qabla an tu'ad. Saya tahu batu di Mekah, ya, Mekah yang pernah memberi salam kepada saya sebelum saya diangkat menjadi batu. Batu. Tapi kalau sama ini batu itu mungkin sudah habis. Harganya triliunan mungkin. Menjadi jimat lain, begini jadi itu ya. Di akhirat apa? Kulit kita akan bicara, ya kan? Tangan kaki akan menjadi saksi, berbicara. Lalu dikatakan kulit kita punya lisan, punya kerongkongan, punya apa semua? Enggak. Tapi nanti, yaumul salih abdu, fasnaku, semua jadi saksi. Juludu. Lalu manusia bertanya, lima ayat alaina. Kenapa kalian beri persen sekarang? Allah ala Allah yang membuat bisa berbicara. Allah memberikan yang
yang telah mampu membicarakan sifat bicara kepada makhluk-makhluk yang lain. Betapa banyaknya. Kata Rasulullah, yaitu makanan bertasbih di tangan beliau. Kemudian ada unta yang mengadu kepada beliau, bicara. Kemudian juga ada bata formal berkesadaran Rasulullah itu menangis. Gimana? Kalau antum ingkari ini semua? Ya. Tidak mesti setiap yang punya mulut. Kadang-kadang punya mulut nggak bicara. Kadang-kadang nggak punya. Ada makhluk yang tidak punya mulut juga bisa bicara. Maka kalau orang mengkaitkan sifat Allah dengan sifat Allah itu nggak benar juga. Salah berbicara harus punya lisan, harus punya ini. Ya. Sedang pada makhluk saja tidak mesti seperti itu. Kok antum mengatakan mesti seperti itu pada Allah? Maka tidak akan pernah kita benar kalau kita melazimkan menyebutkan kalau sifat makhluk itu harus begini, berarti Allah juga begini. Ketika kamu bicarakan sifat makhluk seperti itu yang penuh dengan kekurangan. Maka kalau kita sudah memiliki sifat Allah, kita katakan sifat Allah itu tidak seperti sifat makhluk yang dia punya sifat meskipun sama namanya. Hakikatnya Allah yang tahu. Selesai perkara. Ya. Baik. Kalau orang menisbat mengatakan Allah nafsi, maka di sinilah kata Syekh mesti kita harus mempercayai mengimani apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari nama dan sifat-sifatnya, dan juga menafikan mumasalah. Kemudian mumasalah tidak menafikan keserupaannya untuk makhluknya. Jadi kita yakin keimanan kepada Allah dan menafikan keserupaan hakikat sifat itu dengan sifat makhluknya. Kalau ini jelas sekali. Banyak sekali untuk usia yang mengatakan jangan menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Tapi kok kenapa masih hari-hari ini banyak orang mengatakan Syekh Utsaimin itu adalah mazhabnya Mu'tazilah? Kan dusta. Kemudian faman qala laisa lillahi ilmu wala quwwa wala rahma wala kalam wala yakib wala yarda wala nada wala naja wala stawa kana makna. Kalau ada orang mengatakan Allah itu tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, tidak punya rahmat, tidak punya kalam, tidak punya sifat kalam, tidak punya sifat ridha, tidak punya sifat mahabbah, tidak punya sifat nida wan najah, dan juga tidak beristiwa, maka dia telah mengakhilah. Maksudnya apa? Telah menjadi orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, jahidah, ya, mumatsilah, dan sekaligus dia juga telah mumatsilah. Nah, ini ada istilah. Kullu mu'attil mumassil wa kullu mumassil mu'attil. Ya, apa istilahnya? Kullu mu'attil mumassil. Setiap orang yang mengingkari sifat Allah, dia akan juga musyabbih, mumassil, telah menyerupakan Allah. Padahal dia tadi apa? Mengingkari sifat Allah takut dari terjatuh ke dalam musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi dia akan pada saat setelah mengingkari itu pun menjadi orang musyabbih. Gimana? Setelah dia mengingkari Allah tidak punya sifat, dia menyerupakan Allah dengan sesuatu yang jamadah, tidak mendengar, jawabnya seperti batu dong, kan gitu. Maka dia menyerupakan Allah dengan maklumat atau dengan jamadah. Maka dia telah menunjukkan Allah. Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak semua. Berarti Allah tidak menyerupakan Allah dengan maklumat, sesuatu yang tidak ada. Maka dikatakan oleh ulama, kullu mu'attil mumassil. Setiap orang mengingkari sifat Allah, dia juga pada akhirnya musyabbih. Yaitu dia jatuh ke dalam mengingkari sifat Allah karena dia musyabbih awalnya. Jadi musyabbihnya orang makhluk itu dua sisi. Alasan dia untuk mengingkari sifat kenapa? Karena ketika terdengar oleh dia, ya Allah wa aidihim, langsung terbayang di otaknya, ini dalam Allah seperti dalam makhluk. Kalau begitu kita harus mengetahui. Kalau tidak kita menyerupakan Allah dengan maka awalnya apa dia? Musyabbih. Pertama sudah musyabbih dia. Lalu dia pindah dari musyabbih ke mu'attil. Ingkari sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Istiwa, ya, aliyah, wajah, ingkari. Maka dia disebut mu'attil. Setelah dia jatuh ke mu'attil, dalam saat yang sama dia musyabbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk yang punya sifat. Setelah diingkari sifat itu menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak punya sifat-sifat yang sempurna. Kalau dikatakan Allah tidak mendengar, menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak punya pendengaran. Kalau dikatakan Allah tidak punya sifat mahabbah dan ridha, menyerupakan Allah dengan makhluk Allah tidak punya sifat tersebut. Maka bagaimanapun dia akan menjadi musyabbih. Maka bisa kita katakan
setiap orang musyabih, setiap orang mu'attil maka dia musyabih. Sebaliknya juga begitu. Orang musyabih, orang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dia juga mu'attil. Gimana? Mu'attilnya ada berapa sisi? Kalau musyabihnya mu'attil tadi berapa sisi? Dua. Pertama dan terakhir. Kalau musyabih juga mu'attil. Gimana nih mu'attilnya? Pertama, mentaktilkan Allah dari sifat yang sempurna. Kalau dikatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, itu kan mentaktil, mengingkari kesempurnaan sifat Allah. Ini mu'attil dia namanya. Karena sifat makhluk kurang, maka dia mu'attil di sini. Yang kedua, mu'attilnya apa? Taktilun nas ala madalla alaihi. Maksudnya apa? Yaitu mengingkari nas tentang makna yang ditujukan oleh nas itu sendiri, oleh dalil itu sendiri. Dalil mengatakan sifat Allah, dia menafsirkan sifat makhluk. Mu'attil kedua, musyabih. Ya, taktilul wa al-kamal mustahil, kemudian taktilun nas. Yang ketiga, taktil terhadap nusus yang menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Telah mengingkari nas dalil-dalil yang menafikan, yaitu menyatakan tentang tidak serupaan Allah dengan makhluk. Dia telah mengingkari nas-nas ini. Seperti pemanya laisa kamitslihi syai', wala tadril amsal, wala yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samia. Ini kan nusus yang menafikan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau orang menyatakan Allah dengan makhluk, berarti dia telah mengingkari nas-nas ini. Jadi tiga. Orang musyabih itu jatuh ke dalam taktil dari berapa segi? Tiga segi. Pertama, yaitu telah mengingkari kesempurnaan sifat Allah. Kenapa mengingkari kesempurnaan sifat Allah? Karena dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat makhluk itu tidak sempurna. Nah, kemudian dia jatuh lagi ke dalam taktil apa? Dan taktil makna nas dari sifat itu sendiri. Yang mana nas sifat itu mengatakan sifat Allah. Dia memaknai dengan sifat makhluk. Itu taktilun nas ala madalla alaihi. Itu dalil sifat itu sendiri. Kemudian ar-Rahman as-Istawa. Dia telah mentaktil ayat dalil ini. Karena di sini sebutkan istiwa Allah, bukan sifat makhluk. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mengingkari nas atau taktilun nas dalil-dalil yang menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Banyak sekali ayat mengatakan Allah tidak seperti makhluk. Kalau orang mengatakan Allah seperti makhluk, dia telah meninggalkan, telah menafikan nas-nas ini, telah mengingkari dalil-dalil ini, telah mengingkari ayat-ayat ini. Seperti Allah katakan, laisa kamitslihi syai', tidak ada, Allah itu tidak seperti sesuatu. Ya kan? Jelas ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan, tidak, Allah tidak punya satu pun yang mampu menandingi Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah. Banyak sekali. Fala taqul al jangan kalian membuat menyerupakan Allah dengan contoh-contoh. Ya, dengan makhluk. Jadi makanya istilah ulama menyebutkan kullu mu'attil mumassil wa kullu mumassil mu'attil. Nah, ini untuk membantah orang-orang yang mengingkari sifat Allah atau menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Baik. Karena mengajarkan mumassilah lillahi ta'ala bil mahdhubat wal jamal. Jadi kalau orang itu mengingkari sifat Allah, Allah tidak punya sifat mahabbah, tidak punya sifat ghadab, tidak punya sifat munada wa munaja, sifat yang Allah sebutkan dalam dalil sebelumnya itu diingkari oleh dia, maka berarti dia juga telah menyerupakan Allah. Mengingkari sifat itu sekaligus dia menyerupakan Allah dengan benda-benda yang makdumat atau dengan jamadah. Jamadah itu maksudnya apa? Benda-benda wa maqalahu ilmu. Ini bantah untuk orang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada orang mengatakan sifat Allah itu seperti al-ilm ka-ilm. Jadi ilmu Allah seperti ilmu makhluk, atau kekuatan Allah seperti kekuatan makhluk, atau sifat mahabbah Allah seperti sifat mahabbah makhluk, atau sifat ridha Allah sifat ridha makhluk, atau tangan Allah ketenangan makhluk, atau istiwa Allah istiwa makhluk. Maka ini adalah orang yang musyabih. Maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mumassilah lillahi bil hayawanat. Dia telah mencontohkan apa? Menyerupakan Allah dengan binatang-binatang. Bahkan bukan nisbat bila tafsir atau tafsir bila takdir. Maka tadi sudah disebutkan tiap musyabih juga mu'attil. Dia telah menyerupakan Allah sekaligus dia telah membatalkan kesempurnaan Allah, telah membatalkan, telah mengingkari sifat-sifat Allah dan mengingkari sifat Allah sebenarnya yang sempurna, mengingkari sifat Allah yang sempurna, mengingkari
nas-nas yang lain menafikan keserupaan Allah dengan makhluknya. Itu mu'attil dia ini. Maka disebutkan tadi kullu mu'attil mumassil wa kullu mu'mala mumassil mu'attil. Balagh dan isbat. Ini yang kalau kita menyebutkan isbat dalam iman sifat Allah, isbatul bila tamthilin wa tanzihul bila ta'til. Ini kok ada faedah ya, kesimpulan-kesimpulan. Maka ini boleh dipahami. Ini kok ada faedah sebetulnya. Ya, isbat bila tamthilin wa tanzihan bila ta'til. Faedahnya apa maksudnya di sini? Isbat bila tamthil. Maksudnya kita beriman Allah punya sifat, tapi jangan diserupakan sifat makhluk. Itu maksudnya. Jangan diserupakan sifat makhluk. Lalu tanzihan bila ta'til. Kita menafikan Allah dengan keserupaan Allah dengan makhluknya, tapi jangan dinafikan sifat tersebut. Karena untuk mensucikan Allah dari menyembah makhluk, lalu dikatakan Allah tidak memiliki sifat. Ini keliru. Jangan gara-gara tanzih, yaitu mengatakan Allah tidak serupa makhluknya, lalu mengingkari sifat Allah. Maka dikatakan tanzihan bila ta'til. Karena kalau ta'til itu bukan tanzih namanya. Di mana yang kita ambil dari ayat Allah SWT yang menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Di sini bukan menafikan sifat, tapi menafikan apa? Keserupaan. Tidak ada, Allah tidak seperti sesuatu. Ya, Allah bukan mengatakan Allah tidak punya sifat, tapi Dia tidak seperti sesuatu. Artinya apa? Kenapa Allah mengatakan Dia tidak seperti sesuatu? Jangan sampai ketika terdengar ada sifat-sifat Allah sama namanya dengan nama-nama sifat makhluk, lalu dikatakan apa Allah seperti sifat makhluk. Nah, ayat ini kan menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat. Kalau Dia tidak punya sifat, tidak butuh kepada penafian keserupaan. Nggak ada gunanya dinafikan serupa kalau Allah tidak punya sifat. Karena Allah punya sifat, maka Allah katakan sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Karena kalau Dia tidak punya sifat, nggak ada arti Dia menafikan. Semana seseorang kemudian nggak punya sesuatu lalu dinafikan, nggak ada gunanya. Ya, nafikan tidak. Kalau orang tidak punya sesuatu lalu menafikan keserupaan, nggak ada arti. Seseorang nggak punya rumah lalu dia katakan rumah saya ada di rumah kamu. Ini bukan, tidak ada makna cara pembicaraannya. Tidak benar cara pola pembicaraannya. Cuma yang bisa mengatakan rumah saya tidak punya seperti rumah kamu, berarti dia punya rumah berarti. Kan dia katakan saya nggak punya rumah. Dia katakan rumah saya tidak seperti rumah kamu, berarti dia punya rumah. Yang dinafikan di sini apa? Keserupaan, bukan menafikan sifat. Baik. Baik, ini masuk kepada pembahasan yang kemarin kita sebutkan. Wa yatabayyana hadza bi aslaini syarifaini wa misalaini maqrubaini. Ini yang dua kaidah yang kemarin kita sebutkan dan dua contoh yang kita sebutkan. Ini Syekh ini menjelaskan asal yang sebelumnya, nanti akan menjelaskan lagi tentang itu. Jelas ini dengan bahwa Allah itu punya sifat dengan kaidah yang kita sebutkan. Al-qaulu fi sifat, al-qaulu fi zat. Al-qaul fi ba'di sifat, al-qaul fi ba'di akhar. Contoh yang dua adalah seperti ruh dan seperti apa yang Allah sediakan bagi orang-orang di dalam surga. Ini mulai masuk kepada faedahnya. Ya, ini akan lebih jelas lagi kata beliau dengan menyebutkan dua kaidah, dua asal yang berikut ini dan dua contoh yang berikut ini. Fal aslani, apa aslani? Kayak mana yang dua faedah itu, dua pendasar dalam memahami. Dua rumus dalam memahami sifat Allah ini mana dia? Yang pertama al-qaulu fi ba'di sifat, al-qaulu fi ba'di akhar. Al-qaulu fi ba'di. Ya. Ini Syekh lebih mendahulukan membantah orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fa amma aslani fa ahaduhuma. Yang pertama adalah ketika berbicara pada sebagian sifat, ketika memandang, ketika memahami pada sebagian sifat sama seperti bagian yang lain, jangan dibeda-bedakan. Maka ini yang kemarin kita sebutkan, orang al-bidah itu jatuh ke dalam kesalahan apa? Yufariqu baina mutamathilin wa
membeda-bedakan dan menyatukan hal yang berbeda. Menyatukan hal yang berbeda. Baik, lalu pertama menyebutkan di sini yaitu bahwa kita bila berbicara dalam sifat Allah itu sama, jangan dibeda-beda. Maka berbicara sebagai sifat sama pandangan para kita terhadap berbicara sifat yang lain. Ini bantah bagi orang Asy'ariyah ketika mereka mengatakan Allah itu punya sifat apa? 7, ya kan? Mereka katakan al-haya, al-ilm, kemudian qudrah, iradah. Kita bisa katakan, kenapa kamu mengingkari sifat istiwa dan ulu? Yang katakan di situ ada tasbih. Bagaimana kan cuma qudrah dan iradah? Bukankah makhluk juga bersifat qudrah dan iradah? Kenapa tidak ada tasbih di sini? Ya beda, ini qudrah Allah, ini iradah. Nah, kenapa tidak seperti itu pula kamu katakan dalam sifat ulu dan istiwa? Ini ulu Allah, ini istiwa Allah. Kenapa dibeda-beda? Makanya yang kemarin kita sebutkan, salahnya mereka di sini sesat di sini adalah seperti sikap orang yu'minuna bi ba'dil kutub wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian sifat Allah dan kufur dengan sebagian sifat Allah. Jadinya kalau boleh sifat Allah diimani, semua yang Allah sebutkan tadi kita yakini semua. Bagaimana kalau kita memahami sifat yang kita tetapkan, dia juga pula memahami sifat yang kita sama. Kalau dia katakan bahwa dalam menetapkan sifat iradah dan masyiah, ya, menetapkan sifat iradah, al-ilm, haya itu tidak ada tasbih, maka di dalam sifat istiwa dan ulu juga tidak ada tasbih. Jika di dalam sifat ulu dan istiwa tasbih, maka mesti dalam sifat iradah, ilmu dan haya juga tasbih. Pilih mana yang kamu ambil. Imam kamu ingkari semua atau kamu imani semua. Makanya orang Asy'ari ini kena tonjok dari dua sisi, kiri dan kanan. Maksudnya apa? Orang Mu'tazilah ini itu istiwa kamu orang Mu'tazilah mengatakan pada orang Asy'ari, orang Mu'tazilah mengingkari sifat. Orang Asy'ari menyatakan 7 sih. Orang Asy'ari melazimkan mereka. Loh, kalian itu musyabbihah. Kalian itu kenapa? Ya kamu mengatakan Allah bersifat haya, ilm, qudrah, iradah, ya. Kemudian sama wal basar. Berarti kalian itu musyabbih. Ya itu. Kena tonjok dari arah Mu'tazilah. Di sisi lain kena tonjok dari Ahlussunnah. Loh, kok kalian mengingkari sifat ulu dan istiwa? Kenapa kalian ingkari? Karena tasbih. Loh, kalian juga beriman dengan sifat iradah dan qudrah. Itu juga di dalamnya terdapat tasbih. Imam kalian beriman semuanya. Harusnya kalian beriman semuanya. Kalau Mu'tazilah mengatakan imam kamu harus mengingkari semua. Kalian mengingkari mazhab dia Mu'tazilah. Kalau kalian mengatakan semua sifat, baru kamu syabih. Dan Ahlussunnah mengatakan harusnya kalian beriman dengan semua sifat Allah. Sebenarnya kalian beriman dengan 7 sifat ini. Akhirnya mereka ya kejar lagi. Makanya sebagai ulama mengatakan Asy'ariyah itu adalah makhanis Mu'tazilah. Maksudnya makhanis Mu'tazilah itu kebencong-bencongan. Ya. Tidak ada Mu'tazilah murni jantan atau laki atau kayak Asy'ariyah. Ada takdirnya, ada isbat. Kenapa mereka jadi begitu? Karena kata mereka kita ingin mendamaikan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Akhirnya kena tonjok dari kedua sisi. Baik. Baiklah mukhafif. Ini baru contohnya. Jika lawan pembicaraan Anda itu orang yang percaya bahwa Allah itu hayy dengan haya, percaya Allah itu memiliki sifat alimun bi'ilm. Ya, dia Allah itu memiliki sifat ilmu. Qadir bil qudrah, memiliki sifat qudrah. Sami'un bisami, memiliki sifat sama. Basirun bil basar, memiliki sifat basar. Mutakallim bil kalam, sebagai sifat kalam. Muridun bil iradah, memiliki sifat iradah. Wa ya'lamu dzalika kullahu haqiqatan, dan dia meyakini sifat-sifat yang itu hakiki. Itu hakiki. Yunazatu mahabbati wa ridha. Maka dia orang ini yaitu dilazimkan ya
yunazah maksudnya apa? Di debat dalam perkara sifat mahabbah, ridha, ghadab, karam. Kenapa kamu tidak percaya dengan sifat mahabbah Allah? Kenapa kamu tidak beriman dengan sifat ridha Allah? Kenapa kamu tidak beriman dengan sifat ghadab, sifat ghadab bagi Allah? Kenapa? Nah, ini yunazah. Dilazimkan dia. Kenapa kamu tidak? Karena kamu meyakini Allah punya sifat ilm, qudrah, iradah, hayat, basar, sama, kalam. Kenapa kamu tidak mau beriman dengan sifat yang lainnya seperti mahabbah dan ghadab dan ridha? Ya. Wa ya'lamu majazan. Kenapa kalau mengatakan itu majaz? Wa fasuru imma bil iradah wa imma bi ba'd makhluqat min al-uqubat. Jadi kalau mereka mengatakan orang Asy'ariyah itu mahabbah Allah itu ditafsirkan dengan iradah sawab oleh mereka. Kalau ghadab Allah ditafsirkan dengan iradah iqab. Ya. Jadi ditafsirkan oleh dia dengan sifat iradah atau dengan ba'dul nikmat dan uqubat. Jadi kalau nikmat di situ ridha Allah. Mahabbah Allah ditafsirkan dengan nikmat namanya sawab. Ridha Allah maksud sawab itu. Atau azab Allah. Ya. Nah, itu tafsirkan oleh dia ditakwil sifat ridha, ghadab, ya. Dan sifat mahabbah. Itu kan hasil mereka. Kila lalu dikatakan kepada orang tersebut, la farqa baina nafaika wa baina asbab. Tidak ada perbedaan antara sifat yang engkau nafikan dengan sifat yang engkau iman. Tidak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Ya, enggak ada beda antara sifat yang engkau tidak mau meyakininya dan sifat yang kamu yakini. Tidak ada beda. Ya. Bahkan fi ahadima qawl fi akhar. Bahkan yaitu keyakinan pada sebagian itu sama dengan yang lainnya. Sama maksudnya, kalau kamu katakan dalam sifat ghadab, mahabbah, ridha di dalam kata tasbih, maka dalam iradah dan qudrah juga terdapat. Kalau kamu katakan dalam iradah dan sifat hayat, iradah yang kamu yakini sifat bagi Allah tidak ada tasbih, maka sifat mahabbah dan ridha, ghadab juga tidak ada tasbih. Ini yang dimaksud oleh Syaikhul Dunia. Bahkan perkataan dalam salah satu keduanya sama seperti yang lainnya. Kenapa kamu beda? Fa'ilullah. Jika kamu katakan iradah, iradah kamu mesti iradah makhlukin. Jika kamu katakan iradah Allah itu seperti iradah makhluk, demikian pula mahabbahnya dan ridhonya dan ghadabnya. Wahada kamu ini menyebutkan orang makhluk. Jika kamu katakan iradah tadi kopi, tapi kalau kamu katakan Allah punya iradah yang sesuai dengan zat Allah itu sendiri, tidak serupa dengan makhluk. Semua makhluk juga punya iradah yang sesuai dengan apa? Zat makhluk itu sendiri, tidak serupa dengan iradah Allah. Maka demikian pula dalam sifat mahabbah. Demikian pula dalam sifat ridha. Demikian pula dalam sifat ghadab. Nah, ini yang kita katakan sini. Melazimkan mereka dengan hal itu. Kalau kamu katakan dalam iradah yang bukan iradah seperti iradah makhluk, tapi iradah Allah. Iradah makhluk juga punya makna di situ, iradah makhluk dalam keduanya ada hakikat. Maka demikian pula dengan sifat mahabbah, ridha dan ghadab. Nah, maka Allah punya mahabbah, jadi kubri. Allah punya sifat mahabbah yang sesuai dengan besar Allah. Makhluk juga sifat mahabbah yang sesuai dengan sifat makhluk itu, zat makhluk itu sendiri. Allah punya ridha yang sesuai dengan besar Allah. Demikian pula makhluk punya ridha yang sesuai dengan sifat zat makhluk itu sendiri. Tidak ada keserupaan di sini. Kenapa kamu bedakan? Al-qawl fi sifat wahid. Ini sama. Kalau katakan di sini tidak ada tasbih, di sini juga tidak ada tasbih. Kalau kamu sudah umpamanya orang menetapkan mahabbah, ridha dan ghadab ada dalam syariat, maka orang yang mengatakan iradah dan qudrah, hayat juga bisa dikatakan musyabih. Jika kamu mengatakan orang yang percaya dengan sifat hayat, ilmu, qudrah, iradah tidak musyabih, maka mesti juga orang mengatakan sifat Allah mahabbah, iradah dan ghadab dan ridha juga tidak musyabih. Pelaksanaan mereka. Wa'ikala, jika dia katakan, kenapa kamu tidak katakan ghadab? Karena kalau ghadab itu kena ghadab dan maqal, itu beda. Kalau marah itu adalah naiknya darah dari jantung untuk balas dendam. Jadi dia mendefinisikan ini marah siapa seperti ini? Makhluk. Tadi kita
karena ingin melakukan pembalasan. Dikatakan juga kepadanya, iradah juga demikian. Iradah itu dalam secara artinya itu adalah condongnya diri kepada suatu mengambil manfaat dan menolak mudarat. Ini iradah siapa? Iradah itu adalah ingin mendapat manfaat dan menjauhi mudarat. Fa'ilullah. Lalu kita katakan pemain kepada dia, iradah juga demikian. Iradah itu adalah kecondongan jiwa kepada mengambil manfaat dan menjauhi mudarat. Tentu dia katakan, itu kan iradah makhluk. Kira lahu wahada pada makhluk. Kan dia mendefinisikan marah tadi apa? Marah itu adalah naiknya darah dari jantung ke ubun-ubun. Ya. Nah, maka saya tidak mau menyimpulkan hal dengan itu. Lalu kita katakan iradah adalah condongnya jiwa kepada yang baik untuk dan meninggalkan yang berbahaya. Oh, dia itu iradah makhluk. Maka kita katakan itu yang membicarakan. Gak ada betul. Makhluk, ya. Wakadaka yulzam bil qawl fi kalami wa sam'i wa basar. Kemudian juga demikian kelaziman dalam masalah sifat kalam, sama wa basar dan ilmu dan qudrat Allah SWT. Jika dia menafikan an-naqal wal mahabbah wa idza ma huwa khasa'is makhluk, jika dia menafikan dari sifat marah, cinta, mahabbah dan ridha dan lain-lain itu kekhususan sifat-sifat makhluk. Demikian pula, ya, jika Allah menafikan, jika mereka menafikan sifat ghadab, mahabbah dan ridha dari Allah SWT dengan alasan akan menyudutkan dengan makhluk Allah dan makhluk, maka ini juga terdapat dalam sifat yang ditetapkan sama Allah dan iradah dan qudrah. Ya. Jika dikatakan dalam sifat yang tujuh itu tidak ada penerimaan Allah dan makhluk, maka begitu pula dalam sifat ridha Allah dan mahabbah. Baik. Wa in qala innahu la haqqa li hadha illa man yaqsimu makhluqin fa yu'minu anhu. Jika dia katakan tidak ada hakikat bagi sifat-sifat yang disebutkan ghadab, mahabbah dan ridha itu kecuali yang ada pada makhluk, maka oleh sebab itu kami menafikannya dari Allah. Demikian pula dikatakan kepada dia. Demikian pula sama al-basar, yaitu tidak ada kecuali yang hakikatnya kecuali pada makhluk. Mesti seperti itu juga. Ya. Kalau dia katakan beda antara sama Allah, qudratullah dengan qudratul makhluk, maka kita katakan juga demikian pula beda antara mahabbatullah dan mahabbah makhluk. Selesai perkaranya. Fahada mufarriq baina ba'd sifat Allah. Ini adalah bantahan bagi orang yang membedakan antara sifat dengan sifat yang lain. Tidak mau beriman secara membedakan antara sifat Allah dengan sifat Allah yang lainnya. Ini jawabannya. Ya. Yuqalu fi man tahu kama yuqalu bi munazir fi ma asbatu. Ini maksudnya apa? Dikatakan kepada dia, ya, tetap apa yang dinafikannya, ya, dikatakan kepadanya terhadap apa yang dinafikannya, ya, semua mana yang dia tetapkan. Maksudnya apa? Kan dia menafikan sifat ghadab, menafikan sifat mahabbah, contohnya ridha. Kenapa? Karena situ dapat tasbih. Maka dikatakan yang sama juga. Juga dalam sifat sama Allah SWT dan qudrah juga ada sifat. Kalau dikatakan tadi walai udah, marah ada walai udah, naiknya darah ke ubun. Maka dikatakannya iradah juga demikian. Iradah juga punya kecondongan perasaan, kecondongan keinginan pada hal yang baik, untuk berkata yang baik dan meninggalkan hal yang berbahaya. Oh, itu kan jiwa makhluk. Maka kita katakan juga, itu yang mengucapkan adalah sifat marahnya makhluk. Baik. Faedah al-Mu'tazili. Jika orang Mu'tazilah berkata, "Laisa lahu iradah wala kalam fahmi." Allah tidak punya iradah, juga tidak punya sifat kalam. Ini kan Mu'tazilah karena kemarin menafikan semua sifat. Karena sifat-sifat ini tidak terdapat kecuali pada makhluk. Ini kata Allah Mu'tazilah. Ka'an dibayar dari Mu'tazilah hadis sifat yaitu sufyan kali. Kemudian juga dijelaskan kepada dia bahwa sifat-sifat ini Allah juga memiliki sifat seperti itu. Walau takunu kasifat mu'tadah, sifat Allah tidak seperti
dan juga menamakan diri dengan nama Isa. Berarti kamu juga musyabih ya, Mu'tazilah. Kenapa? Karena nama-nama itu sama dengan nama-nama apa? Tidak. Ini nama khusus dengan nama Allah. Nah, begitu pula sifat Allah. Ya, demikian pula apa? Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk dan sifat Allah. Sifat Allah tidak sama. Pengkola tilka sifat asbat tabi akal. Jika dia berkata bahwa sifat itu diterima oleh akal. Ini juga yang lain. Ketika dikatakan pada Asy'ari pokoknya, kenapa kamu tidak mengikuti sifat-sifat mahabbah, ghadab lainnya? Oh, itu sifat serupa dengan makhluk. Maka kita jawab, sifat yang kita juga serupa dengan sifat makhluk. Oh, ini sifat Allah khusus bagi Allah. Kita katakan juga ini sifat khusus bagi Allah. Allah tidak beda dengan sifat makhluk. Lalu dia menjawab lagi orang Asy'ari ini, karena sifat yang 7 itu bisa diterima oleh akal. Karena tidak berkenaan dengan akal. Kalau sifat watak dan mahabbah itu tidak bisa diterima oleh akal. Maka kata, tilka sifat asbaqal ya nabil halim dan al-quwwah. Karena semua yang baru-baru ini menunjukkan Allah Maha Kuasa, meskipun langit berarti Allah Maha Kuasa. Jadi dia dengan menetapkan sifat Allah itu bukan dengan dalil Quran, tapi dengan dalil apa? Akli. Nah, ini sebetulnya orang Asy'ari itu sama dengan Mu'tazilah dalam menetapkan sifat Allah berhujjah dengan dalil akal. Dia mengatakan Allah itu hidup, kenapa? Bukan karena terdapat sifat itu dalam Al-Quran, tapi dia memahami secara akal, nggak mungkin makhluk hidup diciptakan oleh sesuatu yang bersifat Lalu kudrah gimana dia sifatkan? Oh, nggak mungkin dunia yang begini besar, gunung begitu besar, lautan begitu luas diciptakan oleh orang yang tidak punya kudrah. Maka disebutkan Allah dengan kun. Lalu sifat iradah bagaimana? Nggak mungkin sifat iradah itu tidak ada. Kenapa? Karena antara makhluk berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, kan gitu. Di perbedaan ini ada iradah kan? Allah ini pendek, Allah ini tinggi, Allah ini gemuk, Allah ini kurus. Perbedaan sifat yang ada di makhluk itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat iradah. Ini menjadikan secara akal. Ya. Lalu sifat sama bahasa apa? Kata mereka, kalau makhluk hidup itu harus mesti mendengar dan ciri-ciri dia hidup mendengar dan melihat. Itu dia. Yang mengatakan sifat itu dengan akal, bukan dengan nas. Kemudian dia seperti sini. Wa taksis, ya taksis itu menunjukkan sifat iradah, ihkam dalam ala ilm. Ini kenapa bumi ini bagus sekali, tidak teratur dan berbenturan. Ini menunjukkan bahwa Allah zat yang menciptakan bumi ini punya sifat ilm. Kemudian sifat kudrat dan iradah dan ilmu ini mesti dimiliki oleh yang bersifat hayat, mesti hidup. Kan kalau bilang mati nggak mungkin. Maka disifatkan Allah itu memiliki sifat hidup menurut mereka. Kemudian wal hayat ayat basar, anisa wal basar. Nah, kalau dia hidup mesti dia punya sifat mendengar dan melihat dan berbicara. Audit dan itu lawannya. Sedangkan kalau yang hidup itu mesti imma dia mendengar atau tuli. Nah, kalau kita kata tuli, berarti ini sifat kurang, maka tidak pantas. Maka sifat as-sami' min Allah. Nah, itu as-sam'. Ini hujahnya orang Asy'ari dalam sifat ini. Al-jawab adalah bagaimana jawabnya? Faqala saya al-isbat, maka orang yang mempercayai sifat-sifat Allah itu berkata kepada mereka, bagi Anda ada dua jawaban. Bagi Anda ada dua. Yang pertama, ayuqal. Yang pertama dikatakan, ada dalil mu'ayyan, ada madlul mu'ayyan. Tidak adanya dalil ya, secara khusus menentukan, bukan berarti tidak adanya sesuatu hal itu. Tidak adanya dalil ya, secara spesial menentukan sebuah masalah, bukan berarti sesuatu tidak ada. Tidak adanya dalil khusus ya. Kan mereka sini mengatakan apa namanya? Sifat iradah dalilnya ada. Itu dengan apa? Berbeda-bedanya berarti sifat kudrah dalilnya ada secara akal itu dengan terlihatnya alam ini. Tidak ada dalil khusus bukan berarti sifat itu tidak ada. Tentang sifat itu. Paham anna masalah tahu min dalil aqli la yusbitu dzalika fa innahu la yakun. Baik, kami anggaplah kata beliau di sini bahwa cara yang kamu gunakan dalil aqli itu tidak menetapkan sifat-sifat tersebut. Sifat apa tadi? Mahabbah, ridha dan ghadab. Contohnya ini contoh. Baiklah, kalau kamu berakal, akal tidak
ditetapkan melalui akal, tapi akal tidak mengingkari tentang adanya sifat itu. Karena Nabi alaihi dalil. Karena menafikan sesuatu mesti dengan dalil, sebagaimana menetapkan sesuatu mesti dengan dalil. Maka Ahlussunnah dalam bab isbat wa nafi gimana? Ahlussunnah tidak menetapkan sebuah sifat kecuali apabila ada dalil. Ahlussunnah tidak menafikan sebuah sifat dari Allah kecuali ada. Nah, ini cara. Maka orang menafikan sesuatu mesti dia mengatakan dalil. Apa dalilnya? Kalau kamu tidak mengatakan dalil, berarti penafian kamu tidak benar. Karena tidak adanya dalil, maka berarti sesuatu itu tidak ada. Makanya menafikan mesti ada dalil, mengisbatkan juga ada dalil. Menyatakan sifat untuk Allah harus ada dalil, menafikan sifat, meniadakan sifat dari Allah juga ada dalil. Sekarang kita mengatakan Allah tidak marah, Allah tidak memiliki sifat marah, Allah tidak memiliki ghadab, tidak memiliki sifat mahabbah dan ridho. Mana dalil kamu yang menafikan? Nah, karena itu kalau orang yang menafikan mesti punya dalil. Semua orang yang mengatakan mesti punya dalil. Wassafadah, sedangkan wahyu Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan tentang sifat itu. Allah memiliki sifat tersebut. Walau yang dari kamu akli wasam, dan akal tidak menentang apa yang dikatakan oleh syariat, apa yang dikatakan oleh agama, bahwa Allah punya sifat tersebut. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, akal tidak menolak. Baik juga isbat atau dari lisan al-muhammad, maka hal itu mestinya ditetapkan sifat itu karena dalil yang selamat daripada tangan. Karena akal tidak menolak. Jawaban yang kedua, menyatakan sifat yang kalian ingkari itu bisa ditetapkan ya dengan cara kalian menyatakan sifat yang kalian imani. Menyatakan sifat yang kalian ingkari itu bisa ditetapkan sebenarnya kalian menyatakan sifat yang kalian yakini. Maksudnya apa? Metode pola pikir dalam akal yang kalian gunakan untuk menyatakan sifat yang tujuh itu bisa dipakaikan metode itu untuk menyatakan sifat yang kalian ingkari, yaitu sifat ridho, ghadab dan bisa dipakai sebetulnya. Contohnya bagaimana? Nah, digunakan dalil akli untuk menyatakan sifat yang tadi. Nah, biasa ini kedua al-rahmah, ya, manfaat yang diperoleh oleh hamba, ya, dari berbagai hal, diberi mata, telinga, pendengar, nikmat yang bermacam-macam. Ini menunjukkan ada sifat rahmat Allah. Sehingga Allah beri, ini rahmat. Berarti kita lihat betapa banyaknya nikmat-nikmat. Ini rahmat Allah kan? Itu berarti menunjukkan Allah punya sifat rahmat. Sebenarnya dalil taksis atau masyiat, ya, sebenarnya kalian menggunakan dalil taksis untuk menetapkan sifat masyiat. Maksudnya apa? Kan dia tadi orang Asy'ari mengatakan sifat iradah itu kenapa kalian beriman percaya? Karena kami melihat Allah itu berbeda-bedakan antara makhluk. Jadi berarti Allah ingin ini seperti ini, Allah ingin ini seperti ini. Ini tinggi, ini pendek, ini besar, ini kurus, semacam begitu ya. Karena makhluk itu serupa, berbeda punya iradah. Maka pola kalian menetapkan sifat iradah juga dipakai untuk sifat masyiat. Karena orang Asy'ari kan tidak bersifat masyiat, tapi sifat iradah pun. Maka Allah juga punya masyiat. Karena Allah berkehendak ini seperti ini jadi seperti itu. Itu menetapkan sifat masyiat. Ini hujah akal juga. Jadi sekarang ditetapkan oleh Syekh sekarang sifat lama dengan sifat masyiat dengan sistem kias atau pendalilan akal yang digunakan oleh orang Asy'ari. Kan sama dalil. Ya kan? Adanya langit 7. Karena Allah berkehendak langit itu 7. Ini dalil masyiat. Banyak nikmat-nikmat yang dibakar oleh makhluk ini menunjukkan bahwa Allah itu bersifat rahmat. Kemudian apa lagi? Wa ikramu ta'ala mahabbati. Allah memuliakan orang-orang yang mau taat kepadanya. Ini menunjukkan sifat mahabbah Allah. Allah kan suka kepada orang yang taat. Allah memuliakan orang yang taat berarti karena Allah mahabbah. Jadi sekarang
Syekh Utsaimin, kalau kalian tadi berhujjah, kalian mau mengakui 7 sifat itu karena akal menunjukkannya, maka sifat yang kalian nafikan akal pun bisa menunjukkan hal itu. Nah, ini yang diterapkan oleh Syekh Utsaimin. Kemudian Allah memuliakan hamba-hambanya yang taat, ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat. Dan di azabnya orang kafir itu menunjukkan Allah punya sifat. Ya kan? Kama sabata bisyai wa khabar ikram auliya. Semana yang telah dibuktikan secara nyata. Kemudian juga berita-berita yang pasti Allah memuliakan para wali-walinya dan mengazab musuhmu. Semana dihancurkannya musuh kaum Nuh, dihancurkannya musuh kaum Nabi Lut, dihancurkannya musuh Nabi Musa. Ini menunjukkan Allah. Kemudian Allah menyelamatkan hamba-hambanya, aulianya, para rasulnya. Ini menunjukkan dalil tentang hamba Allah. Itu nyata. Ini adalah dalil akli. Wakil. Kalau kalian tadi hai orang Asy'ariyah berhujjah dan menetapkan sifat yang 7 itu dengan cara pola berpikir, kenapa? Tadi mereka menetapkan dengan begitu bagusnya ciptaan alam ini, berarti yang menciptakannya punya ilmu. Kayak itu hujjah mereka menetapkan Allah itu punya ilmu. Dengan berbeda-bedanya tingkat berbagai sifat makhluk, berarti Allah punya iradah. Maka katakan berarti yang menciptakan punya iradah. Katakanlah seperti iradah bagi Allah. Ketika mereka melihat apalagi besarnya ciptaan alam ini, berarti zat yang menciptakan punya kudrat. Punya kudrat. Maka dikatakanlah bagi Allah sebab ini kan pola dalam berpikir. Dan tidak mungkin kudrat iradah ilmu ini terdapat kecuali pada yang bersifat hayat, memiliki sifat hidup. Nah, lalu sifatlah sifat hayat bagi Allah. Ini proses orang Asy'ari dalam sifat secara akal. Walau berpikir seperti ini pun bisa digunakan untuk menyatakan sifat yang dinafikan oleh orang Asy'ari. Seperti sifat apa? Qadar, rahmah dan ridha dan apa tadi? Mahabbah. Bisa. Bagaimana? Dengan banyaknya makhluk mendapat berbagai nikmat menunjukkan Allah punya rahmat. Dengan berbeda-bedanya makhluk itu menunjukkan adanya alam, menunjukkan adanya masyiat. Dengan diselamatkannya hamba-hamba Allah yang taat kepadanya dari musuh-musuhnya, ini menunjukkan sifat mahabbah. Dengan dihancurkannya musuh-musuh Allah, ini menunjukkan sifat ghadab. Jadi akal menunjukkan sifat yang kalian lakukan itu. Nah, ini yang ingin dikatakan Syekh Utsaimin. Kemudian, ya, wal ayat mahmudah bismati mahmura wa murati yang tayyib mahmud wa murati min awaq wa hamidah bil alimati. Berbagai akibat dari perintah-perintah Allah yang indah, umpamanya salat wa hikmah, puasa wa hikmah, yang berbagai perintah-perintah keputusan Allah secara alam ini ada hikmahnya. Contoh Allah ciptakan nyamuk, punya hikmah yang luar biasa, ya kan? Kalau ciptakan makhluk punya hikmah yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat hikmah. Ketika sebagai perintah Allah, baik perintah kauni atau perintah syar'i itu membawa efek-efek positif yang begitu banyak, ini menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat hikmah. Ini semua sifat yang dinafikan oleh mereka ini bisa ditetapkan dengan akal. Karena itu sekali banyak dalam Quran menerangkan ya, tentang makhluk-makhluk yang tujuan Allah menyebutkan tentang hikmah dari penciptaannya. Minan ni'am wal hikam a'zam al-Quran membayar nabi bila ala makhluk masyiah. Jadi bahkan berbagai hikmah dan hikmah sangat besar dijelaskan dalam Al-Quran daripada menjelaskan tentang yaitu dalil-dalil hanya sebatas masyiah. Baik. Wa in kana ukhra memiliki sifat. Nah, ini kalau kasih. Kalau tadi orang yang percaya kepada sebagian, jika orang lawan bicara kita itu adalah orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dan dia percaya dengan nama-nama Allah seperti orang Mu'tazilah. Malah Mu'tazilah itu pada saat sekarang ini dipakai oleh orang Syiah dan Rafidhah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dan Syiah Rafidhah itu malah mereka pada hari ini
Jika orang lawan bicara kita adalah orang yang mengingkari sifat secara total dan hanya percaya dengan nama-nama Allah saja, yang dia katakan Hayyun, Alimun, Qadirun, wa yukir, dia mengakui Allah nama Hayy, Alim, Qadir, tapi mengingkari sifat hayat, mengingkari sifat ilmu, mengingkari sifat qudrah. Tapi hanya nama saja yang diberi, sifat tidak. Dikatakan kepadanya, la farqa baina sifatil asma wa baina sifatis sifat. Tidak ada perbedaan dari beriman kepada nama-nama Allah dengan beriman kepada sifat-sifat Allah. Mana kita katakan tadi, kita jawab. Tidak beda. Kamu percaya dengan nama-nama Allah, beriman dengan nama Allah, mesti kamu juga harus apa? Beriman dan mengakui nama sifat-sifat Allah. Jika kamu menyatakan sifat itu terjadi tasbih, maka kita juga katakan dalam menyatakan nama juga terdapat. Jika kamu katakan dalam penetapan nama bagi Allah tidak ada tasbih, maka mestinya dalam menyatakan sifat juga tidak ada tasbih. Fa innaka in qulta, jika engkau berkata wahai Muhammad, menyatakan sifat haya, sifat ilmi, qudrah, itu menjadi tasbih. Itu adalah tajsim. Lianna la najid, karena kita tidak mendapati dalam kenyataan yang sifat seperti itu kecuali yang punya jasad, yang punya tubuh. Nah, kalau kita katakan Allah punya sifat seperti itu, berarti Allah katakan kita mengatakan Allah itu punya tubuh dan jasad, kata mereka. Nah, baik. Kila, lalu dijawab kepada mereka, wala ada syai'un sama bi annahu hayyun alimun qadir illa ma hadis. Juga dikatakan mereka, engkau tidak dapatkan dalam kenyataan sesuatu yang diberi nama alimun, sesuatu yang diberi nama hayyun, sesuatu yang nama qadirun, kecuali itu juga di tubuh juga. Kan juga tubuh yang diberi nama, kan gitu. Kalau kamu katakan menyatakan sifat itu sifat-sifat kepada Allah, berarti menyerupakan Allah dengan, berarti mengatakan Allah itu punya jasad, punya fisik, punya tubuh. Itu kata mereka. Kita katakan juga di dalam kenyataan juga nama-nama ya itu juga punya, tidak melekat kecuali pada tubuh juga. Nah, gimana? Kemudian faedah apa menyampaikan kau di dalam penyebut syahid itu dari panti asma. Jika engkau menyampaikan sifat-sifat Allah dengan alasan bahwa sifat-sifat itu tidak terdapat kecuali pada makhluk yang memiliki tubuh, maka kamu harus menyampaikan nama-nama Allah juga, karena nama-nama Allah tidak ada dalam kenyataan kecuali terdapat. Karena nama-nama yang digunakan itu tidak terdapat pada kenyataan kecuali juga nama-nama yang ada pada makhluk yang punya tubuh juga. Bahwa perlu syai' di antara tadi syai' tidak disebut. Bahkan segala sesuatu ini tidak didapatkan kecuali dalam kenyataan, kecuali yang punya tubuh. Ya. Fakullama yahdi bihi man sifat tajwina fil asma husna, maka jawab dzalika jawab lima ilmu sifat. Maksudnya apa ini? Apa jawaban dia terhadap membela keyakinannya dalam menetapkan nama-nama Allah? Itu pula jawaban Ahlussunnah untuk mengkancel pandangan mereka ketika mengingkari sifat Allah. Kan sama hujan. Tadi mereka mengingkari sifat Allah kenapa? Karena itu mesti kita menyerupakan Allah dengan, kita juga katakan sebaliknya. Menyatakan nama Allah juga menyerupakan Allah dengan. Nah, kalau dia katakan dalam nama Allah itu tidak ada sifat dan mengakui nama-nama Allah tidak ada tasbih, maka sama jawabannya dalam menyatakan sifat Allah tidak ada tasbih juga. Maka ini dikatakan, apapun jawabannya, kita bisa balik jawaban itu untuk mengangkat keyakinan mereka. Dibalik, ya. Baik. Kemudian kemarin sudah kita sebut jawaban salah satu jawaban untuk Mu'tazilah lagi. Apa? Kata mereka kan nama itu tidak menunjukkan apa jawabannya kemarin? Berarti menurut Anda orang hak salat bisa disebut musalli, orang hak sholat bisa disebut apa? Karena nama tidak punya makna. Orang kaya, orang miskin bisa disebut orang kaya.
jika orang yang lawan bicara itu orang minal ula menafikan sifat dan nama. Siapa mereka? Jahmi. Ya. Syekh sebenarnya mulai dari tingkat yang rendah ini, mulai dari Asy'ariyah atau Kullabiyah atau Kullabiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Jahmi. Jika lawan bicara itu orang yang bulat, menafikan nama dan sifat sekaligus, waqal, dan dia berkata, aku tidak mengatakan Allah itu mewujud dan juga tidak hayy, juga tidak alim, juga tidak qadir. Bal hadzal asma' li makhluqati. Lalu dia katakan nama-nama ini untuk makhluk. Oh ya majaz, ini majaz. Dia hanya sebab terzalik ayat tasbih. Karena kalau dikatakan Allah memiliki nama-nama ini, artinya akan terjadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Lalu jawaban untuk mereka, kila dikatakan mereka. Idza qulta laysa mawjud wala alim wala alim wala qadir. Jika itu mengatakan Allah itu tidak dinamakan, tidak bersifat mawjud, juga tidak bersifat hayat, tidak alim, tidak hayy, tidak namakan nama-nama ini menyerupakan Allah dengan makdumat. Karena tadi sudah kita berikan faedah. Setiap orang mengakil musyrik. Kalau kamu katakan Allah itu tidak ada, Allah itu tidak hayy, Allah tidak alim, Allah tidak qadir, Allah tidak sami, tidak basir, berarti kamu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Maka ini kita contohkan kalau ada orang katakan, saya punya mobil, tapi dia bilang mobil saya itu nggak ada bannya, nggak ada pintunya, nggak ada setirnya, nggak ada penunjuknya, nggak ada lampunya, nggak ada bodinya. Nggak ada, tapi kamu nggak punya mobil. Itu menyerupakan Allah dengan aduh. Baik. Wadhalika akbar min at-tasbih bil muslim. Itu justru lebih parah ya daripada orang yang menyerupakan Allah dengan sesuatu yang bersifat lebih baik daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Kilala, kemudian faedah. Nah ini yang pertama apa? Menyerupakan Allah dengan maklumat. Dia menafikan saja. Tidak hidup, tidak hayat, tidak alim, tidak qadir, semua lah. Ini menyerupakan Allah dengan. Lalu dia jawab. Yang kedua, ini lebih parah lagi perhatian. Dia katakan, ana nafi wal isbat. Saya menafikan nafi dan isbat. Apa maksudnya itu? Saya menafikan nafi dan isbat. La wujud wala ma'dum, yang kemarin disebutkan itu. Saya menafikan nafi dan menafikan isbat. Maksudnya laisa bi ma'dum wa laisa bi hayat wa laisa bi wujud wa laisa bi maut wa laisa bil maut wa laisa bil hayy. Itu menafikan dua nafi dia. Itu dia menafikan nafi dan menafikan isbat. Menafikan nafi apa maksudnya? Sifat nafi contohnya apa? Ma'dum. Maka dia kata ghairu ma'dum. Kalau sifat isbat contohnya apa? Mawjud. Maka dia katakan la mawjud wala ma'dum. Kenapa dia lari ke sini? Karena tadi ditekan kamu itu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Maka dia ingin menyelamatkan akidahnya. Pakai istilah ini, pakai metode ini. Saya nafikan nafi dan isbat. Justru ini lebih berbahaya lagi. Apa katanya? Ya. Ini justru kamu jatuh dalam menyerupakan Allah, yaitu dengan makhluk kepada mubtadi'ah, sesuatu yang sangat tidak ada, mustahil adanya. Mubtadi' tak mungkin. Dikatakan tidak di dalam, tidak di luar. Loh. Tempat itu yang tak hidup di dalam. Ini dikatakan tidak hidup, tidak dalam. Tidak hidup, tidak hidup. Itu kan namanya menafikan akidah. Sama dengan menunjukkan dia hidup dan mati. Dimana pula ia hidup dan mati. Nah, ini mubtadi'. Sesuatu yang wujud, mesti dia itu bersifat dengan tidak mungkin tergabung pada dirinya. Itu sifat yang saling bertentangan. Sekaligus dalam waktu yang sama. Tak mungkin suatu zat dalam waktu yang sama
dalam waktu sama dia ma'dum. Tidak mungkin, ya kan? Mereka itu mengatakan ini mumtani. Nah, kamu menyebut Allah satu yang mumtani'ah. Kalau mereka yang punya syekh mewujud dan ma'dum, karena tak mungkin sesuatu itu mewujud dan ma'dum sekaligus. Mewujud dan ma'dum gimana? Ya kan? Tak mungkin sesuatu itu dalam sekaligus bersifat ma'dum dan mewujud. Ya. Atau enggak mewujud dan ma'dum, atau sekaligus dia tidak ada mewujud itu tidak ma'dum. Karena sesuatu itu tidak mungkin dia itu bersifat mengumpulkan dua sifat yang saling bertentangan sekaligus dalam waktu yang sama, seperti maunya dia hidup dan mati. Tidak mungkin. Dia tidak hidup tidak mati. Ini juga tidak mungkin. Karena sesuatu itu emang dia hidup atau mati. Ya, tidak mungkin dikatakan ia hidup dan mati. Semuanya dia katakan ia tidak hidup tidak mati. Kemudian wal ilmu wa jahl. Ini kan dia alim yang juga jahil, tidak mungkin. Atau ghair jahil wa ghair alim, ini juga tidak mungkin. Atau misalnya menafikan wujud wal adam, atau menafikan wujud dan adam, menafikan haya wal maut, wa nafikan ilmu wal jahl. Ini satu hal yang tidak mungkin. Ini merupakan Allah satu yang mumtani, satu yang tidak mungkin. Fa'iqota, jika dia menjawab lagi, ini namanya yang pede, amma yang muqabil lahu. Ini ada payah subhatnya. Subhatnya ini dia katakan, hanya saja menjadi mumtani, menjadi tidak mungkin berkumpulnya dua sifat yang berlawanan itu pada sesuatu yang mungkin bersifat kayak itu. Sedangkan Allah tidak mungkin bersifat dengan kedua sifat itu, maka tidak jadi mumtani. Apa maksudnya? Contohnya, dinding tidak tidur, juga tidak bangun. Ini contoh bagi mereka nih ya. Kan itu kata mereka. Hanya saja mumtani terkumpulnya dua sifat yang berlawanan itu apabila zat itu yakbal menerima sifat itu. Maka menurut mereka Allah tidak menerima sifat kedua-dua sifat itu. Semua namanya tidak dikatakan yaitu dinding lapar atau dinding kenyang. Kenapa? Karena sifat itu tidak layak, tidak mungkin ada pada dinding. Gimana jawabannya? Nah, ada kertapi. Siapa yang mau menjawab? Baik. Jawabannya apa? Nah, dia katakan amma yang qabila lahu wa hadha yataqabbalan qabul adam wal malak la qabul sabr ijab fa in jida qabla amma wala maka dinding tidak dikatakan buta atau melihat wala haywala tidak dikatakan dinding itu atau ilaisa yuqabil lahu karena tidak mungkin menerima kedua sifat tersebut. Nah ini mereka contohkan begitu. Jadi akhirnya dia menyebut Allah dengan beda-beda ya. Mati lagi. Kalau dia katakan Allah tidak layak ada dua sifat keduanya itu semuanya ini tidak bisa dikatakan layak dikatakan lapar atau kenyang, ngantuk atau tidur, ya bangun. Kan layak dinding dikatakan begitu. Dinding bangun, dinding tidur kan? Ya kan? Dia menyebut Allah dengan beda-beda yang sangat lemah. Karena beda yang menerima sifat kedua itu lebih sempurna dari beda yang tidak mampu menerima. Itu jawabannya. Berarti kamu menikmati Allah dengan beda yang sangat kurang. Menikmati Allah dengan makhluk yang sangat kurang. Karena tadi kita rumus jawabannya apa? Bagaimanapun dia lari, pasti jatuh pada tas. Kalau kamu katakan Allah itu seperti dinding yang tidak bisa menerima sifat makan dan kenyang, ngantuk dan tidur, ya bangun. Dinding kan dikatakan begitu. Berarti kamu kalau menyebutkan Allah dengan makhluk yang sangat kurang, tidak pantas menerima sifat apa-apa. Ini kebatilan mazhab mereka, yaitu menyebutkan Allah dengan makhluk yang tidak layak diberi sifat apa-apa. Kira ini jawabannya ini. Hal layak satu wujud wal adam.
tidaklah benar dalam sesuatu yang ada atau tidak ada. Karena keduanya itu takabul sabab. Maksudnya apa? Takabul sabab ijab. Sabab ijab itu maksudnya apa? Takabul sabab ijab. Kalau tidak ada ini, kalau ini tidak ada, pasti ini ada. Itu namanya takabul sabab ijab. Ini istilah-istilah yang tidak berbeda. Sabab ijab itu maksudnya apa? Kalau dia tidak begini, pasti begini. Tidak di luar, pasti tidak. Kalau tidak pasti di luar. Ini takabul ijab apa namanya? Salah satunya mesti ada. Bil-kifayah lokal. Jadi kesepakatan orang berakal. Sesuatu beda yang ada itu mesti dia menerima salah satu sifat dari sifat yang nafs atau sifat sab atau sifat musbat atau sifat nafiyah. Pada rafi'ina subutul akhar, yaitu apabila salah satunya terangkat, yang lain mesti ada. Adapun apa yang Anda sebutkan tentang hidup dan mati, ilmu jahil, pada istilah itu ada yang musya'ul. Ini ada istilah orang-orang yang bersifat. Wa istilah lafziyah laisa dalil ala nafi haqaiqi aqliyah. Adapun istilah ya, lafziyah, istilah lafaz yang dibuat itu istilah yang digunakan tidak menjadi dalil untuk menafikan suatu hakikat akliyah, hakikat secara akal. Kemarin itu kan ada apa? Iman. Allah SWT berkata, "Walladzina yu'minuna min dunillah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Amwat ghairu ahya'i wa ma yash'uruna yub'atsun." Lalu fasamal jamaah mayitan. Tadi dia katakan apa? Menyerupakan sesuatu yang tidak mungkin diterima itu apa? Menerima tidak dikatakan diri itu mati atau hidup. Kata syaitan ini istilah yang Anda buat. Sedangkan Allah menamakan beda dan hidup itu pasti beda mati. Tidak ada bagian ketiga. Meskipun Anda katakan tadi istilah-istilah itu adalah hayat dan maut. Itu istilah yang Anda gunakan. Tapi kalau Al-Quran menyebutkan di sini dalam ayat ini mereka menyeru dari selain Allah sesuatu yang tidak menciptakan, ya, mereka menyeru ya dari selain Allah yang tidak menciptakan apa-apa, sedangkan yang mereka sembah itu diciptakan oleh Allah SWT. Amwatun ghairu ahya, itu makhluk-makhluk mati tidak hidup. Wa ma sya'ana yursul, dan makhluk-makhluk yang disembah itu tidak tahu kapan mereka dibangkit. Maka saya menyebutkan di sini fasamma al-jamaah. Di sini Allah menamakan benda-benda keras itu, benda-benda keras adalah benda mati. Jamaah itu bisa benda keras. Ya. Namakan benda keras, patung-patung itu benda keras. Namakan benda mati oleh Allah SWT. Wah, dalam masalah tadi ini adalah perkara yang sudah dikenal dalam masalah dan masalah ini. Jawaban kedua, ini yang Anda sebutkan jawaban pertama tadi. Yang Anda sebutkan tadi, yaitu makhluk yang menerima dua sifat ini, ya, sifat hidup, sifat haya, ilmu dan lainnya, lebih sempurna dari makhluk yang tidak menerima. Maka mereka menyebutkan sesuatu yang sangat kurang. Pamalan kalau itisab bil haya wal maut, sesuatu yang tidak bisa menerima sifat haya dan maut, wal ama wal basar, buta dan melihat, dan lain-lainnya, dan sifat-sifat yang saling bertentangan, itu lebih kurang dari makhluk yang bisa menerima. Itu lebih kurang dari makhluk yang ampas. Maka orang buta yang bisa al-liyaq wal itisab bil basar, orang buta yang mungkin bersifat dengan melihat, orang buta itu kan mungkin dia untuk melihat, memungkinkan, tapi memang tidak melihat, tapi memungkinkan untuk melihat. Itu lebih sempurna dari benda mati yang sama sekali tidak akan mungkin untuk melihat. Kemungkinan melihat mana yang lebih mungkin? Orang buta diobat atau benda mati, benda keras yang sama sekali tidak melihat bisa diusahakan melihat. Mana yang lebih baik? Berarti orang buta. Maka ini kata-kata mereka merupakan satu makhluk yang sangat hina. Itu dengan ini.
sempurna, itu lebih baik dari makhluk yang sama sekali tidak mungkin untuk bersifat dengan sifat yang sempurna. Baik. Maka kamu lari dari menyerupakan Allah dengan binatang-binatang yang mungkin bersifat dengan sifat yang sempurna, lalu kamu memberikan sifat kepada Allah sifat dengan beda-beda keras, beda-beda mati yang tidak mungkin menerima sifat apapun. Akhirnya mereka menyerupakan Allah dengan beda-beda yang tidak mungkin menerima sifat apapun, yaitu lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk yang mungkin memiliki sifat-sifat sempurna. Karena mana yang orang melihat atau orang tidak melihat? Mana semua? Makhluk yang melihat atau makhluk yang tidak melihat? Pasti makhluk yang mungkin untuk melihat. Mana yang lebih baik dari makhluk yang sama sekali tidak mungkin untuk diusahakan bisa melihat? Tadi kita katakan orang buta dengan gigi. Orang buta kemungkinan kalau misalkan bisa melihat dinding sampai hari kiamat usahakan melihat tak mungkin. Nah, maka jadilah di sini mereka justru menyerupakan Allah dengan makhluk yang sangat hina. Allah dengan makhluk yang sangat hina. Ya, mereka justru menyerupakan makhluk yang sangat dan lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih sempurna. Itu yang memiliki pendengaran. Ini batas mereka. Kemudian wa'idam pemahaman berwujud wa'adam akhbar imtinaan yang qabil diwujud wa'adam. Sesuatu yang tidak mungkin bersifat dengan wujud dan adam itu lebih tidak mungkin dari makhluk yang mungkin bersifat dengan wujud dan adam. Maksudnya yang kita serupakan tadi, ini makhluk yang mungkin bersifat dengan sifat, tapi dia bersifat itu lebih baik dari makhluk yang sama sekali tidak memungkinkan untuk bersifat dengan sifat yang sempurna. Contohnya tadi kita katakan dinding, ya, dengan orang lapar tapi nggak kenyang. Dinding aplikasi bisa nggak diusahakan kenyang, ya? Dengan orang yang mungkin untuk kenyang dan orang yang tidak kenyang, tapi mungkin untuk kenyang. Ini contoh yang kita jelaskan makhluk yang mungkin itu bersifat tapi tidak memiliki sifat lebih baik dari makhluk yang sama sekali tidak memungkinkan untuk memiliki sifat. طيب ونفهما جميعا فما نفيت عنه فقل وجود عدم كان الله امتناع عنه ما نفيت عنه وجود عدم, yaitu perkara yang kamu katakan tadi Allah itu tidak mungkin menerima sifat itu seperti kamu contohkan ini tidak bisa ngantuk dan tidak bisa tidur namanya atau makan kenyang, justru itu lebih parah dari kamu katakan Allah itu bisa menerima sifat ada dan wujud. Baik. Ini adalah perkara yang sangat menakut dan sangat kasar. Ini adalah perkara yang sangat saling kontradiksi dan sangat rusak sekali pemikiran. Pemikiran sangat kontradiksi dan sangat rusak. Mereka ini orang Batiniah menyesal kira menafsir. Kemudian beliau menyebutkan lagi masalah orang Batiniah. Di antara mereka ada yang mengangkat kedua naqidain. Mengangkat naqidain maksudnya apa? Ini al-wujud wal-adam, ada dan ketiadaan. Kita lawan dua naqidain. Hidup dan mati itu naqidain namanya. Ya. Melihat dan buta itu naqidain namanya. Mereka justru mengangkat keduanya. Mengangkat keduanya sama dengan seperti mengukur keduanya. Ya. Di antara mereka menyebutkan juga la asbat wahidan minhuma. Saya tidak mau menyatakan salah satu dari keduanya. Baik hidup, sifat hidup maupun sifat ada. Ya, wujud atau ada, melihat atau tidak melihat. Saya tidak mau. Wa imtina'u isbat hadimah binas al-amr, la yaqtadi wahid minhuma binas al-amr. Keenggalannya untuk menyatakan salah satu keduanya pada masalah tersebut tidak menghambat untuk menyatakan salah satu keduanya. Ya, wa inna ma huwa jahal wa sukut sahih alladhi la ya'lamu. Maka ini disebut mazhabnya al-adliyah atau al-waqifah. Ini mazhab yang lain. Dia katakan saya tidak komentar dah. Saya tidak mau komentar Allah itu bersifat atau tidak bersifat. Saya tidak mau komentar. Saya abstain. Ini mazhab abstainia. Atau dikatakan mazhab
al-waqifah, al-mufawwidah. Ini mazhab lain dari ini. Mazhab mufawwidah ini menurut Syekh Syafi'i justru lebih bagus dari mazhab Mu'attilah. Jadi dalam mazhab mempelajari sifat ini ada berapa mazhab? Mazhab Ahlussunnah yang menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan kebesaran Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tidak mengingkari sifat Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua Mu'attilah, yaitu mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Yang ketiga Musyabbiha, yaitu menyerupakan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam bentuk dirinya dengan sifat-sifat makhluk. Yang keempat Mufawwidah. Mufawwidah ini mazhab abstain. Saya tidak mau mengenal. Pokoknya saya tidak katakan Allah itu hidup, Allah itu Allah itu melihat, Allah tidak melihat. Saya tidak mau mengatakan. Ini namanya mazhab apa? Al-Waqifah atau Mufawwidah. Jadi artinya ini apa yang di mukadimah risalah ini, apa kata Syekh Syafi'i? Banyaknya orang berbicara dalam bab ini dengan pemahaman yang keliru. Coba bayangkan 4 mazhab. 3 ini mereka semuanya menjadi hafal semua, tapi nggak satu pun yang benar. Ya, Mu'attilah, Musyabbihah dan Al-Waqifah atau Mufawwidah. Mufawwidah Waqifah ini saya tidak mau komentar. Saya tidak akan katakan sifat itu Allah atau bukan. Pokoknya dia saja. Ini modelnya banyak mazhab orang sekarang, ya. Mazhab liberal gitu. Pokoknya ditanya bagaimana orang Bapak Syiah, saya tidak mau komentar. Pokoknya saya saja. Ini mazhab. Jadi ini disebut kajah jahil tersebut sakit alladzi la yu'abir an-nafar. Wa idza kana mala'a al-wujud wal 'adam a'dham finah, jika bila demikian kenyataannya sesuatu yang tidak mungkin untuk memiliki sifat apapun itu sangat tidak limit ya, sesuatu yang tidak mungkin menerima wujud dan adam, tidak perlu adam, itu lebih mustahil ya, dan lebih jelek dari sesuatu yang mungkin untuk menerima salah satu sifat tersebut. Fama yuqaddar la wala hayy wala maut wala 'ilm wala jahl wala qudrat wala 'ajz wala kalam wala akhras wala 'amal wala basar, kemudian sifat aqrab ila ma'lum lil ma'lum mumtani mimma yuqaddar qabil lahu. Ini yang tadi kita sebutkan. Makhluk yang mungkin untuk bersifat dengan sifat keduanya, tapi tidak memiliki sifat itu lebih baik dari makhluk yang sama sekali tidak mungkin untuk memiliki sifat salah satu dari sifat tersebut. Makhluk yang mungkin dikatakan mati atau hidup, mungkin dikatakan mungkin bersifat dari salah satu ini, itu lebih baik daripada apa? Makhluk yang sama sekali tidak dikatakan hidup atau mati. Maka artinya apa? Berarti mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang begitu sangat hina sekali. Kemudian maksud di sini wahina idan fafihima ma'aqawihim qabil wa ma'aqrab ila wujud mungkin. Jadi sesuatu makhluk, suatu zat yang mungkin untuk menerima salah satu sifat, dikatakan dia itu hidup atau mati, dikatakan dia itu buta atau melihat, itu lebih akrab ila wujud. Lebih akrab ila wujud maksudnya apa? Keberadaannya lebih memungkinkan dari makhluk yang sama sekali tidak punya sifat apa-apa. Itu mungkin ya, tidak ada berarti. Dia tidak punya sifat, tidak ada. Dia punya sifat, walaupun sifat salbiyah, itu menunjukkan dia itu ada. Kita katakan ini benda mati, berarti ada loh. Dari sesuatu yang kita katakan tidak hidup, tidak, ya itu tidak ada asal. Tapi kalau dikatakan menerima salah sifat, walaupun sifat itu sifat nafs, sifat yang kurang, tapi dia menunjukkan keberadaannya. Ini kebatilan. Orang yang menyatakan mengangkat dua sifat yang sudah bertentangan dari Allah SWT sama dengan mengingkari wujud Allah itu artinya. Ya, maka lebih mendingan di sifat orang musyabbihah, lebih mendingan bukan benar ya. Yang salah paham. Lebih mendingan musyabbihah yang menyebutkan Allah dengan makhluk, tetapi dia mengakui adanya Allah. Lebih mendingan bukan benar.
Kemudian kaidah lain tentang wajibnya mendapatkan sifat dari Allah SWT atau disebut kaidah akliyah yang sebelum sudah kita sebutkan kaidahnya. Ya, fakir syekh lain kalau istilahnya mu'til kamal aula bil kamal. Apa maksudnya? Mu'til kamal aula bil kamal atau aula bil. Allah yang menciptakan makhluk yang sempurna, mendengar, melihat, berbicara, memiliki iradah, masyiah. Siapa yang berikan? Hah? Siapa yang berikan? Yang memberi ini mestinya lebih memiliki sifat itu. Lebih pantas untuk bersifat dengan sifat yang sempurna ini daripada makhluknya. Kenapa Pak ingkari? Karena nggak mungkin suatu zat yang tidak mempunyai sifat ilmu, tidak mempunyai sifatul haya, sifatul qadar, sifatul macam-macam akan melahirkan menciptakan sebuah makhluk yang punya sifat-sifat seperti ini. Dalam kaidah ini ada syaratnya, apabila sifat itu laisa sifat nafs bihaqillahi ta'ala. Tidak setiap yang sifat yang sempurna pada makhluk menjadi sifat sempurna bagi Allah. Ini syaratnya apabila sifat itu sempurna di sisi Allah, maka Allah bersifat dengannya daripada makhluk. Tapi kalau sifat itu tidak sempurna bagi Allah dan sifat itu menjadi kurang kalau makhluk tidak sempurna bagi makhluk, tapi kurang bagi Allah, tidak pantas bagi Allah. Contohnya makhluk yang tidak punya anak, mana yang lebih baik makhluk yang bisa beranak? Kan lebih sempurna orang yang punya keturunan, tapi itu tidak kamal bagi Allah. Tidak kamal bagi Allah. Lam jadi orang bulan. Orang yang tidak bisa tidur, mana lebih baik orang yang bisa tidur? Mana yang sempurna? Maksudnya bukan orang yang suka tidur, biar orang yang bisa tidur. Orang yang suka tidur itu juga nggak sempurna, ya kan? Jadi orang yang nggak bisa tidur, ingin tidur nggak bisa tidur. Dari orang yang gampang tidur, bukan suka tidur, bisa tidur dia. Mana yang lebih baik? Jadi orang yang bisa tidur aman. Karena kalau dia nggak tidur itu masalah, ya. Dibawa ke dokter diperiksa, psikotesnya sama psikologi dibawa ke dokter psikolog ini, jangan. Tapi Allah, apakah sifat kamal bagi Allah? Tidak. Maka tidak sifat kamal yang ada kalau lalu dikatakan kamal pada Allah Subhanahu. Karena Allah apa? Menafikan sifat itu dari dirinya. Yang kita maksud di sini adalah kamal di makhluk dan Allah menyatakan sifat itu untuk dirinya. Sifat haya, ilmu, qudrah, iradah itu Allah tetapkan untuk dirinya. Dan itu juga ada pada makhluk, kamal pada makhluk itu. Maka ini kita akan bagi Allah Subhanahu. Lewat. Baik, insyaallah kita lanjutkan al-wajib salis untuk menjawab bagian orang ini. Sebetulnya sudah kita sebutkan ittifaq bil musammayat, ittifaq al-asma wa sifat laisa huwa tasbih wa tamtsil. Yang ini kaidahnya kita sebutkan al-ittifaq bil asma la yadullu tamasul musam. Ini kaidahnya di sini. Ini akan disebut insyaallah pada masa yang akan datang. Kita akan lanjutkan pembahasan ini terus sampai dulu sampai berapa? Itu juga. Subhanallah wa bihamdihi.